Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3956. Omong-omong, Yakub memukul bibirnya dan berkata, "TSK, mereka berdua sudah menjadi teman baik, kamu bilang kamu tidak tahan?" Claire tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun kedengarannya aneh, tapi ini juga hal yang bagus. Ibu biasanya memiliki beberapa teman, dan kakinya telah terluka satu demi satu, hampir tidak keluar sepanjang tahun. Jika Anda bermain dengan Horia, itu juga bisa dianggap menghilangkan kebosanan. Yakub meratap, "Oh, begitulah yang dikatakan, tapi aku selalu merasa bahwa setelah mereka berdua berteman baik, nenekmu akan menderita. Kamu mengatakan nenekmu adalah seorang wanita tua berusia 80 atau 90 tahun, dan tidak memiliki uang dan kekuatan. Sekarang bagaimana menghadapi mereka berdua?" Claire merentangkan tangannya dan menghela nafas, "Ini bukan sesuatu yang bisa kita khawatirkan. Nenek orang ini benar-benar terlalu banyak bicara dan melakukan hal-hal di masa lalu. Jika dia mengalami kesulitan, kami tidak dapat membantunya apapun." Yakub mengangguk, berkata dengan santai, "Ini adalah..." Setelah mengatakan itu, dia mengambil inisiatif untuk mengambil teko, mengisi kembali secangkir teh untuk Charlie, dan berkata dengan wajah penuh perhatian, "Menantu yang baik, ceritakan sedikit tentang ramalan Feng Shui, I Ching Bagua. Jenis terbaik, tidak perlu mempelajarinya terlalu lama, tetapi bisa mempelajarinya sekarang." Claire bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, mengapa kamu mulai belajar Feng Shui?" Jacob tertawa, hei, ini tidak segera pergi ke Korea Selatan untuk terlibat dalam pertukaran. Sebagian besar budaya tradisional Korea dipelajari dari negara kita, bendera nasional mereka bukan 8 trigram kita yang diubah. Jadi saya mewakili sektor budaya Aarhus Hill kita, ke Korea yang tidak bisa menunjukkan kelemahan. Jadi saya ingin belajar sedikit, dan ketika kita sampai di Korea, bertemu dengan perwakilannya. Saya akan langsung menunjuk ke tempat mereka dan kemudian membuat komentar sehingga ketika mereka melihat saya, mereka harus mengatakan, "Mr. Wilson luar biasa." Claire tidak menyangka bahwa ayah menyeret Charlie dengan gosip, tetapi sebenarnya demi pergi ke Korea untuk membuat keributan. Jadi, dia tanpa daya berkata, "Ayah, akademisi tradisional semacam ini perlu waktu lama untuk belajar menumpuk. Kamu sangat klinis untuk memegang kaki Buddha, tunggu sampai di sana, mungkin tidak hanya tidak menunjukkan wajah, tetapi juga tampaknya menjadi dukun." Jacob berkata, "Itulah sebabnya aku harus berbicara dengan Charlie. Saya tidak profesional, tetapi Charlie tetap profesional. Ketika saatnya tiba, dia akan langsung memberiku jawaban standar, dan aku menghafalnya, kan?" Charlie berkata dengan canggung, "Ayah, jika Anda menginginkan jawaban standar, setidaknya beri saya pertanyaan tes. Saya bahkan tidak tahu judulnya, Anda meminta saya untuk memberikan jawabannya, bagaimana saya bisa memberikannya? Mau soal ulangan, kan?" Jacob berkata sambil mengeluarkan ponselnya dan membuka format PDF dari informasi pengantar darinya. Setelah itu, dia menyerahkan telepon ke wajah Charlie dan berkata dengan serius, "Menantu yang baik, lihatlah, ini adalah pengenalan tempat utama di mana mereka memiliki pertukaran budaya di sana. Ada gambar yang sangat rinci serta denah lantai di atasnya, lihat apakah Anda dapat memilih sedikit kesalahan untuk mereka dari Feng Shui." Setelah itu, dia mengeluarkan kertas A4 yang dilipat 3 kali dari sakunya, dan setelah dibuka, itu adalah gambar seorang pria berusia 50-an dengan atasan yang kalah dan perkenalan singkat. Dia juga menyerahkan kertas A4 ini kepada Charlie, berbicara, "Menantu yang baik, idiot ini adalah pihak lain yang bertanggung jawab atas pertukaran budaya ini, lihat wajahnya. Omong-omong, gunakan tanggal lahirnya untuk menghitung trigram, untuk melihat apakah si idiot ini memiliki darah atau sesuatu. Jika demikian, bagaimana cara memecahkannya, maka lihat bagaimana saya menunjukkan tangan saya di depannya." Bab 3957. Setelah mendengarkan kata-kata Yakub, seluruh orang tiba-tiba menangis dan tertawa. Dia hanya bisa dengan sabar menjelaskan kepada Yakub, "Ayah, sangat sulit untuk menghitung wajah dengan melihat foto. Karena wajah bukan hanya fitur dan penampilan wajah, tetapi gambaran 3 dimensi wajah seseorang secara keseluruhan. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar melihat apa yang sebenarnya diwakili oleh wajah seseorang di balik wajah itu." Yakub bertanya, "Yang disebut membaca wajah, bukan untuk melihat wajah orang lain,
Anda dapat mengetahui peruntungan umum orang tersebut? Lihat betapa jelas foto ini. Ini adalah foto identitas resmi yang diterbitkan. Charlie tak berdaya bertanya, "Ayah, kami tidak mengatakan apa-apa lagi. Anda telah mendengar orang mengatakan sesuatu seperti segel orang tertentu adalah hitam. Akan ada pertumpahan darah, tapi lihat foto sobat ini, flash mengenai wajahnya, lebih putih dari ras kulit putih. Bahkan jika segelnya hitam, sama sekali tidak terlihat, jadi mengandalkan foto untuk melihat wajah tidak bisa diandalkan." Jacob dengan kesal berkata, "Kudengar si idiot ini cukup kuat. Jadi saya ingin menunjukkan tangan saya di depannya, jadi lihat lagi tidak ada kesempatan." Setelah itu, dia buru-buru berkata, "Menantu yang baik, Anda segera melihat apakah mereka memiliki masalah dengan tempat itu. Tidak bisa membaca wajah, setidaknya bisa melihat Feng Shui venue, kan?" Charlie tidak bisa berbuat apa-apa, mengangguk, dan berkata, "Oke, tunggu aku belajar." Claire membuka mulutnya saat ini dan bertanya, "Ayah, apakah ibu mengatakan kapan dia akan kembali? Apa yang akan kita makan malam ini?" Jacob berkata, "Ibumu tidak mengatakan kapan dia akan kembali, jadi mengapa kita bertiga tidak memesan makanan untuk dibawa pulang malam ini?" Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Elaine si jalang busuk ini benar-benar keluar untuk bermain, bahkan tidak kembali untuk memasak, itu terlalu banyak. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mendengar pintu didorong terbuka, dan suara marah Elaine datang. "Yakub, siapa yang kau sebut jalang busuk?" Yakub melihat bahwa Elaine telah tiba, dan dengan Horiah di belakangnya, dia berkata dengan marah, "Kamu masih tahu bagaimana cara kembali? Keluarga kami menunggumu dengan perut lapar." Elaine memarahi dengan kesal, "Yakub, kamu terlalu malas untuk melahirkan belatung. Kaki saya tidak sehat, saya telah memasak di rumah selama berhari-hari. Hari ini aku keluar, kamu tidak bisa menggerakkan tanganmu?" Yakub hendak berbicara, Horiah di belakangnya juga berkata dengan persetujuan yang tak tertandingi, "Ya, Yakub. Ini bukan kesalahan kakak ipar. Tidak mudah baginya, kamu tidak merawatnya dengan baik, tetapi kamu masih ingin dia melayanimu?" Yakub berkata dengan kepulan amarah, "Saya hanya membiarkan dia memasak makanan, dan itu bukan hanya untuk saya, itu terutama untuk putri dan menantu saya. Kamu tidak tahu, dia memasak di rumah. Menantu laki-laki saya memberinya uang setiap bulan." Horiah dengan dingin mendengus, karena Charlie yang membayar, dialah yang harus mengambil masalah. "Pada akhirnya kamu hanya seorang pengecoh, bagaimana kamu berani menuduh Elaine di sini?" Elaine langsung merasa telah bertemu belahan jiwanya. Mengatakan dari lubuk hati, orang-orang Wilson ini sulit untuk dilayani satu persatu. Yakub ini sulit untuk dilayani, dan Nuh tidak lebih baik. Sungguh sarang ular dan tikus. Horiah mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, "Elaine, kamu benar sekali. Menurutmu, nasib seperti apa yang kita miliki, memiliki sepasang saudara seperti itu? Ini benar-benar nasib buruk." Wajah Yakub merah karena tidak suka. Tapi tiba-tiba tidak bisa menemukan alasan yang cocok untuk membantah. Lagi pula, Horiah benar, uang itu diberikan oleh Charlie, dan bukan gilirannya yang harus disalahkan. Jadi gelombang ini memang defisit. Bab 3958. Saat ini Yakub juga tahu bahwa dia memiliki kemampuan itu, dan kedua tikus ini saling memaki. Ini hanya masalah tidak ada peluang untuk menang. Jadi, dia berkata dengan kesal, "Uang itu memang dari menantu saya." "Tentu saja. Tidak apa-apa jika kamu tidak memasak untukku, tetapi bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk tidak memasak untuk menantumu?" Elaine berang, "Jika menantu laki-laki saya yang baik berpikir saya bertindak terlalu jauh, dia akan memberitahu saya secara langsung. Yang tidak membutuhkanmu untuk mengobrol di sini, sungguh Kaisar tidak cemas." Jacob sangat marah dan berkata, "Elaine, analogi omong kosong macam apa itu? Saya memiliki hubungan menantu dengan Charlie. Jika kita benar-benar meletakkannya di zaman kuno, bagaimana saya bisa menggunakan kata-kata seperti Kaisar tidak cemas dan Kasim cemas?" Elaine memandang Horiah dan tersenyum getir, "Kakak ipar, lihat." Baru saja mengucapkan beberapa patah kata dan kemudian betapa cemasnya dia. Horiah menepis mulutnya dan berkata dengan nada menghina, "Bukankah itu sifat semua pria di keluarga Wilson? Lambat bertindak, cepat bereaksi, kecil dalam kemampuan, besar dalam temperamen." Elaine bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat,
Kakak ipar, kamu benar sekali. Setiap kata begitu benar. Setiap kata seperti dari hatiku. Jacob merasakan wajahnya berguling, segera berdiri, dan berkata kepada Claire. Claire, kalian memesan makanan untuk dibawa pulang, tidak perlu memesan untukku. Claire bertanya, Ayah, mengapa kamu pergi? Yakub marah dan kesal, saya penuh amarah, jadi saya akan kembali ke rumah dan berbaring untuk istirahat. Claire tidak punya pilihan selain berkata kepada Elaine, Bu, tolong jangan katakan apa-apa. Horia melihat bahwa Claire tidak tahan dengan itu, jadi dia segera berkata kepada Elaine. Ya, Elaine, Claire benar, katakan saja yang benar. Tidak perlu terus mengatakan itu, cukup memaafkan. Elaine juga tahu bagaimana menggunakan lereng untuk turun, berkata dengan suara keras. Kakak ipar, aku pasti memberimu wajah. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah. Jacob, Pak Tua, jangan merajuk di setiap kesempatan, aku tidak akan membicarakanmu lagi, oke? Yakub membeku di tempat. Tidak pergi atau tinggal, hanya merasa seluruh orang ingin menangis. Horia berbicara saat ini, Elaine, tidak ada yang bisa dilakukan, saya akan pergi sekarang, mari kita bertemu lagi lain kali. Elaine buru-buru berkata, jangan ubah hari, besok saja, besok sore kamu pulang ke rumahku. Aku akan membawamu ke villa keluarga kami di Champs-Élysées Spa, kami pergi ke sana untuk melakukan perawatan spa, omong-omong, makan, lalu kembali. Ketika Horia mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, Bu, saya akan mengatakan bahwa Elaine Anda beruntung. Aku bahkan tidak tahu kamu punya villa di Champs-Élysées Spa. Villa di sana, konon uang tidak bisa membelinya. Elaine tersenyum dan berkata, siapa yang membiarkan putriku menemukan menantu yang baik untukku? Horia memandang Charlie dan berkata dengan sedikit rendah hati, Charlie, lihat sekeliling, atau kamu memiliki kemampuan paling banyak. Charlie dengan santai kembali, tidak perlu membicarakannya. Horia pernah mendengar putrinya Wendy berkata, apa yang bisa dia miliki hari ini, semua karena bantuan Charlie. Begitu takut mengatakan hal yang salah di depan Charlie, jadi dia berkata kepada Elaine. Elaine, kemudian Anda dapat menelepon saya di WeChat jika Anda yakin ingin pergi besok. Baik. Bagus, kalau begitu aku akan menunggu suratmu. Horia selesai berbicara dan pergi dengan sangat gembira. Elaine memasuki ruang tamu dan berbaring sambil tersenyum. Tidak heran Bu Wilson tua selalu menyukai Horia, ternyata Horia benar-benar punya cara untuk menembak A55 kuda. Dia mampu menembak Anda dalam 3 atau 2 kata dengan sangat nyaman, dan Anda tidak merasa bahwa dia munafik. Sore ini biarkan dia menembakku, juga di kepala. Claire tak berdaya menggelengkan kepalanya, ingat bahwa dia masih memiliki urusan untuk dikatakan. Jadi dia menaikkan volume beberapa poin, wajah serius berbicara. Charlie, Dad, Mom, aku punya hal yang sangat penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Bab 3959. Charlie melihat nada bicara Claire sangat serius, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, istri, apa yang bisa kamu katakan? Claire menatap ketiga anggota keluarga terdekatnya dan berbicara. Saya berkesempatan pergi ke Amerika Serikat untuk mengikuti masterclass di Rhode Island School of Design. Tapi butuh lebih dari sebulan sebelum dan sesudah kelas. Kelas master apa? Elaine bertanya dengan wajah terkejut, untuk apa? Claire hanya ingin menjelaskan, selain Charlie lalu berkata kepada Elaine, Bu, kelas master sekolah desain Rhode Island, adalah salah satu yang paling diinginkan Claire, itu adalah sekolah desain terbaik di dunia. Claire tidak menyangka suaminya akan mengingat mimpinya dengan sangat jelas, jadi dia hanya bisa merasakan gelombang emosi di hatinya. Pada saat ini, Charlie bertanya lagi padanya, Claire, aku ingat pernah mendengarmu membicarakannya sebelumnya. Sepertinya ambang batas untuk mendaftar di kelas master ini sangat tinggi, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Claire sibuk berkata, Kelly yang membantuku menyelesaikannya, dia adalah orang utama yang bertanggung jawab atas kelas master tahun ini. Jadi dia memiliki kuota yang disetujui secara khusus di tangannya, dan dia berhak memberikan kuota ini kepada siapapun. Charlie sedikit penasaran dan bertanya, Claire, masuk akal untuk mengatakan bahwa kandungan emas dari kuota ini masih sangat tinggi. Kamu baru saja bertemu dengannya belum lama ini, kenapa dia memberikannya padamu begitu mudah? Claire berkata dengan sedikit malu, aku tidak begitu yakin, dia dan Nona Zan memintaku untuk makan malam bersama hari ini.
Dan di meja makan, mereka bertanya apakah saya ingin meninggalkan Aurous Hill untuk sementara waktu. Awalnya saya tidak tahu apa yang mereka maksud, tetapi kemudian mereka mengatakan ingin memperkenalkan saya ke kelas master ini. Dia melanjutkan dengan beberapa keraguan, akhir-akhir ini, meskipun saya bergaul dengan baik dengan mereka, tapi jujur. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Kelly memberi saya tempat ini. Saya mendengar bahwa tempat ini dapat dijual setidaknya 2 atau 3 juta dolar. Karena banyak desainer ingin mengandalkan kelas master ini untuk menyepuh bunga bakung, jadi nilainya sangat diakui. Charlie mengangguk. Hatinya sudah punya jawaban, ini jelas bukan niat Kelly itu pasti niat Stella. Memikirkan hal ini, Charlie juga agak mengagumi kemauan Stella yang tangguh, seniman bela diri bintang 6-nya telah menghilang. Namun masih memiliki keberanian untuk tinggal di Aurous Hill untuk terus mencari terobosan lewat sang istri, tekad ini juga sungguh luar biasa. Jadi, dia bertanya pada Claire, "Istri, bagaimana menurutmu masalah ini?" Claire sedikit ragu menatap Charlie dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Suamiku, aku benar-benar ingin pergi. Lagi pula, kesempatan seperti itu terlalu langka. Jika kali ini saya tidak menangkap kata-kata, mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama dalam hidup ini." Charlie mengangguk mengerti, tetapi juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Saya tahu Anda sangat terpesona oleh kelas master ini. Tetapi untuk berbicara dari hati, Amerika Serikat memang terlalu jauh, dan Anda pergi lebih dari sebulan, itu juga terlalu lama." Dia berkata, "Baiklah. Saya juga berpikir begitu, saya merasa terlalu jauh dari rumah juga terlalu lama, itu sebabnya saya ingin mendiskusikannya dengan Anda." Mengatakannya, dia menatapnya dengan wajah penuh harap, dan suaranya juga agak merajuk, "Suami, bisakah kamu menemaniku ke AS?" Charlie sedikit terkejut dan bertanya, "Claire, kamu ingin aku menemanimu ke kelas master di Amerika Serikat ini?" "Ya," dia mengangguk dengan lembut dan berkata dengan wajah memohon, "Jika kamu membiarkan aku pergi ke Amerika Serikat sendirian begitu lama. Aku tidak punya ide di hatiku sendiri, dan... Bab 3960. Claire bahkan mengatakan dua dan, dengan malu-malu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Dan aku tidak bisa menjauh darimu untuk waktu yang lama." Setelah mengatakan itu, dia menatapnya, dan dengan bersemangat berkata, "Tapi kalau kau bisa menemaniku, tidak masalah, kita bisa menyewa rumah di dekat sekolah. Atau langsung tinggal di hotel, kecuali waktu kelas, aku mungkin harus berpisah sementara darimu. Lain kali kita bisa saling menemani. Tentu saja, yang utama adalah kamu tetap bersamaku." Charlie bisa melihat harapan di mata istrinya, dan dia tahu betul bahwa ini adalah salah satu impian terbesar istrinya. Dan dia, sebagai seorang suami, harus berusaha keras untuk mendukungnya. Jadi, dia bertanya padanya, "Istri, kapan kelas mastermu ini akan dimulai?" Claire menjawab, "Jika kamu yakin untuk pergi ke sana, maka kamu harus melapor ke sekolah pada akhir bulan. Dan kursus secara resmi dimulai pada 1 Mei dan berakhir pada 31 Mei. Mengatakan itu, dia menambahkan, "Namun, setelah kursus berakhir pada 31 Mei, ada masa tinggal 3 hari, dan ketika masa tinggal selesai, kamu dapat meninggalkan sekolah." Mendengar ini, Charlie hanya bisa menghela nafas lega. Pergi ke Amerika Serikat selama lebih dari sebulan, meskipun lama, tetapi hal yang baik adalah bahwa waktunya adalah akhir bulan. Pada saat itu, pelelangan akan berakhir, dia tidak punya apa-apa, jadi dia juga bisa sedikit santai. Selain keluarga Wade di dalam negeri, itu adalah Emgrand Group, JX Pharmaceuticals, dan hal-hal yang terkait dengan isu shipping. Tetapi hal baiknya adalah bahwa perusahaan-perusahaan ini memiliki seseorang untuk membantunya mengurusnya. Pihak keluarga Wade juga memiliki lelaki tua yang secara pribadi duduk di kota, tidak perlu upaya Charlie untuk menjalankan urusan. Terlebih lagi, ada cataclysmic front yang duduk di belakangnya, bahkan jika ada kecelakaan dan perubahan di tengah, itu juga dapat merespons tepat waktu dan menyelesaikannya dengan cepat. Dengan cara ini, waktunya juga relatif lebih santai. Menemani Claire ke Amerika Serikat selama sekitar 1 bulan, bukan tidak mungkin, seperti di masa lalu untuk menikmati dunia 2 orang. Memikirkan hal ini, dia membuka mulutnya dan berkata kepadanya, "Jika kamu ingin pergi, maka aku tidak masalah. Dan waktunya lebih nyaman bagiku, jadi aku bisa menemanimu ke sana. Betulkah?" Mendengar ini,
Claire bertanya dengan rasa tidak percaya yang jahat, "Sayang, apakah kamu benar-benar bersedia menemaniku ke Amerika?" Charlie mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan serius, "Tentu saja, kapan suami pernah berbohong padamu?" Seluruh tubuh Claire tiba-tiba melompat ke pelukan Charlie dengan gembira dan berkata, "Suami yang hebat." "Terima kasih." Elaine berkata dengan cemas, "Claire, ayahmu akan pergi ke Korea dalam beberapa hari, aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Jika kamu juga pergi ke Amerika bersama Charlie, bukankah aku akan ditinggal sendirian di rumah?" Claire berkata dengan wajah menyesal, "Bu, aku sangat ingin pergi ke kelas master di dunia ini. Jadi, aku akan minta maaf jika kamu tinggal sendirian di rumah selama periode waktu ini." Elaine langsung menangis dan berkata, "Claire, kaki ibu masih belum sepenuhnya sembuh, jadi tidak nyaman untuk melakukan apapun. Jika kalian semua pergi, kalau saya mengalami kecelakaan, siapa yang akan membantu saya? Terus terang, jika suatu hari lift di rumah rusak dan menjebak saya di dalam, saya tidak akan bisa menanggapi panggilan hari ini dan panggilan darat. Apakah hanya ada satu cara untuk mati? Bisakah kamu benar-benar tahan membiarkan ibu menghadapi begitu banyak bahaya yang tidak diketahui sendirian?" Claire saat ini dengan malu berkata, "Maaf Bu, itu karena aku tidak berpikir dengan cukup matang." Claire berpikir dia telah menemukan solusi yang baik, jadi dia bertanya, "Bu, apakah kamu bersedia pergi ke Amerika bersama kami? Ngomong-ngomong, totalnya hanya sekitar 1 bulan, kamu bisa menganggapnya sebagai liburan."